Ya kan? Yesus siapa nih? Yesus Kenapa Romawi. Siapa? Yesus sebagai Yesus apa? Romawi nih. Yesus Romawi nggak ada yang percaya bang. Itu dewa Zeus. Ini Jibril pakai data atau enggak sih? Di mana ada Yesus Romawi Jibril? Coba tunjukkan dulu data. Coba original teks dari original teks kau paling tua itu Yunani apa Hebrew? Gak tahu dia bang. Salary ke situ. Waduh, bingung. Gak tahu dia bang. Bingung tuh. Nggak bisa dijelaskan. Ngapain dijelasin punya orang gitu loh Jibril. Kebenaran. Ya kan? Kebenaran. Bible kau paling tua bahasa apa? Al-Quran yang 2 lembar di Birmingham itu kan cuma itu 2 lembar. Al-Quran nanti saya bisa jelasin, nggak ada masalah. Alkitab kau paling tua itu bahasa apa? Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fandi boleh naik ya? Boleh ya? Boleh, silakan. Oh, makasih loh Bang Fandi, makasih Bang Jibril, lanjut. Kebenaran. Tapi gini Bang Jibril, gini ya. Kalau Anda nggak percaya sih bahwa Yesus itu menebus dosa manusia, menebus manusia dari maut. Yesus itu dari mana? Riwayatnya dari mana? Ini maaf nih, headset saya mati nih. Ntar saya hidupin dulu. Yesus yang dari Nazaret itu loh. Nah, mana bahasa Hebrew-nya? Mana kitab tertuanya? Karena kalau Yesus yang kau bahas sekarang itu dari Yunani, Iosou namanya. Lucu kan? Anda ini aneh gini. Kitab Perjanjian Baru lebih dari satu orang loh. Artinya apa? Kalau dari segi kesaksian, kalau kita bawa ke pengadilan, itu terpenuhi. Terpenuhi Sekarang apa, Bang? ajaran yang Anda Terpenuhi bawa apa, itu Bang? berapa orang saksinya? Bang, terpenuhi apa, Bang? Saksi di pengadilan harus berapa orang? Saksi di pengadilan apa? Yang kau cerita ini apalah kebenaran? La haula wala quwata illa billah. Suatu kejadian, kejadiannya abad 1. Kejadiannya abad 1 ya. Ya. Tulisannya abad 4, putus sanate 350 tahun. Itu bukan bukti, itu gosip namanya. Nggak bisa dimasukin ke pengadilan itu. Al-Quran yang di Birmingham itu tahun berapa? Al-Quran mulai dicetak tahun berapa? Bentar, saya buka ya. Tapi kalau dijelasin mengimani Al-Quran berarti ya? Siapa mengimani Al-Quran? Anda? Iya, kalau saya jelasin. Kamu udah makan banyak. Ini ya, Bang Elia noise nih Bang Elia. Kalau saya enggak dong. Anda mungkin. Nah, terus ngapain ke sono-sono? Ya, percuma dong gue jelasin. Alkitab. Saya nggak bisa, karena sanatnya putus 350 tahun. Nggak bisa saya mengimani Alkitab. Nggak bisa. Ya udah, berarti ngapain lagi Anda ke sana? Lah terus ngapain nanya si Yesus tadi yang Romawi punya? Ngapain tadi mengimani si Yesus yang Romawi punya? Itu yang saya tanya tadi, kan lucu. Yesus Romawi punya. Saya minta di mana dinyatakan bahwa Yesus itu orang Romawi. Lah itu namanya Yesus. Nama aslinya kan Iso. Nama aslinya kan Yehosua. Panggilannya Iso. Kok jadi Yesus? Nama aslinya Yosua. Pandi, aku turun dulu bentar ya. Ya, Bang Vero, baru ngobrol sebentar. Bentar, nanti aku naik lagi lah. Ada urusan bentar. Ini yang saya nggak suka nih Bang Fandi kalau saya naik begini nih. Ya udah nanti aku naik lagi, lagi. Paling 1 jam lah. Oke. Siap. Oke ya. Kasih ya. Oke lah, oke. Bang kebenaran. Bang kebenaran. Mendem suaranya mendem. Udah jelas ya? Ya, alhamdulillah. Gini Bang. Nggak usah kita dulu bicara mengenai
latar belakang sejarah kitab suci karena itu Oh terlampau jelas panjang dong, itu kan sebenarnya. kepercayaan kita dari situ sumbernya. Masa nggak mau? Kalau kita bicara Kalau nggak ke kita sana, ngomongin sebenarnya Roro Jonggrang sama ini aja bang, sama apa namanya pantai laut selatan kan sama tuh. Sanatnya putus nggak juga sama tuh dong, ceritanya. Bang. Nggak sama. Itu nggak ada sanatnya Bedanya bang, di itu mana? cerita nggak ada sanatnya Ada bang. bedanya, Sama Bang. kayak Harry Potter Kalau juga, orang- itu nggak ada sanatnya tuh. Iya, Itu nggak itu jelas tuh jelas-jelas sumbernya dari dongeng, mana. Bang. Itu jelas dongeng kan. Lah, yang ini yang abang bawa Ini kan masih bisa dikonfirmasi lewat sejarah. kejadiannya kejadian abad 1 ditulis Iya, ditulis oke. di abad Jadi keempat. gini Bang, kalau kita mau mengkonfirmasi ini lewat sejarah, apakah ada yang bernama Yesus di abad 1? Kan itu dulu dong. Yehosua yang ada bang. Iso. Iya, Yosua Hamasyak. Iya betul. Iso. Apakah ada Yosua Hamas? Yosua ada Bang, Ah. bukan Iso cuma. Yosua ada. Yosua Hamasyak. Yosou. Iya, artinya itu terkonfirmasi kan Bang. Artinya itu ada di sejarah gitu loh. Iya. Terus? Heeh. Ya sama di cerita Roro Jonggrang juga begitu bang. Ada itu ininya. Ya, sekarang Apa gini. namanya? Sekarang gini. Minta Ini kan tumbal-tumbal. perbandingan. Habis itu ada juga tuh ini candinya. Bukan karena satu Sekarang gini, cocok, Bang. habis itu semua cocok gitu loh. Gini. Gimana Sekarang itu? Abang sajikan data Muhammad di sejarah. Coba Bang tampilkan mengenai itu catatan sejarah kayak jangan dari apa Islam ya. Mm-mm. Dari luar Islam Enggak, nggak ada kenapa nanti kita ke Islam saya ajarin abang dari DAM 0125, DAM 0127 ke Birmingham, ke Hijazi, Berlin, Kairo, ke DAM Nggak usah ke situ, 0129 Bang. ke Ini Codex aja, Bang. M4 Untuk simpelnya. 165. Nggak ada masalah, kita ke sono nanti. Nggak ada masalah. Iya. Saya bisa Untuk tunjukin simpelnya carbon gini aja, Bang. datingnya, tahunnya, sampai ke Uthmannya semua nggak ada masalah. Ini nih si Isa jadi Yesus di abad keempat nih gimana ceritanya? Itu kan dialek aja Bang, pemanggilan orang. Oh, gitu ya. Heeh. Terus Itu masalah dialek aja tuh. Terus kok putus Tapi 350 artinya- tahun tuh gimana tuh? Di mana putusnya Bang? Kejadiannya tahun berapa bang? Kejadiannya di abad pertama. Tahun berapa? 01 ke 30. Sekitar 30 lah, sekitar tahun 30-an penyalibannya ya. Abis itu kodeks tertua bang yang ditulisnya itu abad 4 350 ke 380 tuh udah putus tuh 320 tahun tuh 330 tahun tuh. Ya. Nah tadi kan nanya tuh putus. Nah itu putusnya bang 350 tahun. Sebenarnya nggak bisa dibilang putus Bang. Itu penyalinan terakhir. Cuman kan keyakinannya gini Bang. Bahwa kitab itu memang sudah disalin, tapi salinan pertamanya tapi mungkin abang sudah hilang. tapi abang Kan tahu gitu nggak? Tapi aja. abang tahu nggak Ebionites dan seterusnya? Abang tahu Ebionites-nya? Gimana? Ebionites, abang tahu Ebionites-nya? Ebionites sama Arianus, abang tahu nggak? Gak ribut. Bang. Saya kurang tahu tuh Bang. Nah, Ebionites sama Arianus, mereka pengikut Yesus yang menabikan Yesus dan menuhankan bapaknya Yesus. Itu adanya di abad 1, abad 2. Nah, berarti kitabnya kayak gimana Bang di abad 1, di abad kedua sampai ada Arianus dan Ebionites itu? Paham nggak nih sampai sekarang nih? Paham nggak di sini nih? Paham nggak nih di sini nih? Aduh. pusing. Mana ada dia mendewakan atau menuhankan Yesus Bang? Iya, dia Memang mulai itu dituhankan kan itu takdir setelah yang dialkitab. dia mulai dituhankan itu setelah abad 34, Bang. Makanya yang saya tanya, ini sanatnya gimana? Kalau Bibelnya ada di abad 1, abad 2, abad 3 dan ada pengikut mereka yang mayoritas Arianus sebelum Konstantinopel itu menabikan Yesus, tidak menuhankan, berarti kitabnya beda ini. Oh, itu belum tentu Bang. Itu Loh, bisa aja pandangan itu. Jadi perkembangannya ya. Jadi awalnya abad 1, Sumpah, abad 2, enggak. abad 3 dia nabi, abad keempat dia Tuhan gitu ya. Bukan gitu. Kan Bukan cara gitu. pandang seseorang itu beda Bang. Hah? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi gimana tuh, Bang? Itu menyangkut pandangan, menyangkut pandangan. Tapi gini, karena kan di abad pertama Bang yakin nggak? Bang sudah diteluk. Bang, sinyalnya putus-putus, Bang. Ini sama kayak sanad kitab Abang nih, Bang, sinyalnya nih, Bang. Artinya, Makanya matiin aja kameranya, Bang. Ya ilah, haula wala quwata illa billah. Sinyal Edge pun udah mau pakai kamera nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni cantik. Waalaikumsalam Bang Jibril yang nggak ganteng. Besok ya saya lagi janjian sama Bang Moto. Fendi, Pak Fendi, Ya gimana Bang Paul? Ya Pak Fendi tadi saya tertarik sekali tuh. Apakah Yesus itu suruh bikin gereja atau tidak? Nah, Kalau bagi saya sih tidak ya. Kalau saya Yesus tidak suruh. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius 28 ayat ke-18 dan 20, Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20, di situ begini bunyinya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi Yesus yang tunjuk ke 11 murid ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Iya aja Fandi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah." Jadi ini intinya ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kalau menurut saya sih, Yesus tidak perintah untuk bangun gereja. Ini kalau pandangan saya ya, saya ambil dalam konteks 28, ini Yesus perintah adalah pergilah, jadikan, ini ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di sini Yesus tidak bilang karena itu pergilah bangun gereja. Karena kalau pandangan pemahaman saya, gereja itu dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yang merujuk bukan pada bangunan fisik, tapi pada gereja itu manusia. Pak Paul sehat Pak. Eklesia, bahasa Ngos-ngosan Pak. Yunaninya adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang Kristus yang ajaib. Pak Paul Jadi minum kalau dulu Pak. misalnya apakah apakah Yesus memerintah bangun gereja? Kalau menurut saya sih, kalau dalam konteks Matius 28 ayat 18 dan 2 sampai 20, itu sepertinya Yesus tidak menyuruh bangun gereja, Pak Fendi. Ya, sebenarnya Yesus jawabannya di cuma sini Bang Paul. Oke, saya terima jawabannya Bang Paul. Sedikit ya, izin ya Pak Ketua kelas ya. Baik. Nah, jadi begini Bang Paul. Karena tidak ada perintah Yesus untuk membangun gereja, beribadah, pergi ke gereja, maka lahirlah Matius 15 nomor 9. Apa kata Matius 15:9? Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan perintah atau ajaran yang mereka kerjakan ialah perintah manusia. Seperti itu Bang Paul. Silakan ketua kelas. Jadi benar. Apa guna? Jadi begini, itu ayat itu di dalam ayat mengenai pembangunan saja dulu, karena ini jarang sekali kita diskusi ini. Hari-hari cuma masalah ketuhanan Yesus. Coba kita cari lagi yang topik yang menarik lagi lah. Maksudnya ini yang tadi hari-hari kan setiap hari kan yang saya bahas sama Bang Kebenaran tuh itu sumber teksnya ini. Ketuhanan Yesus terus hari-hari, Pak Fendi. Maksudnya kita coba cari suasana yang diselang-seling lah. Kalau tiap hari ini Tuhan Yesus artinya jadinya bosan juga. Maksudnya kita cari topik yang lain lagi tuh. Setuju. Jadi tadi saya sudah pendapatnya Pak Fendi tentang apakah Yesus menyuruh bangun gereja atau tidak.
Jadi saya rasa Tentukan aja itu juga kan. Pak Paul, kira-kira Pak Paul ingin membahas topik apa? Ini ada Bang Ardiansa, ada Bang Jibril juga. Pak Ya, Paul maunya jadi bahas apa? Kalau tadi Bang Jibril sama Bang Kebenaran sudah memulainya dengan membahas tentang transmisi kitab suci, itu bagus, itu edukatif sekali, dan itu juga sangat akademik untuk dibahas. Pak Paul membahas itu atau gimana? Kalau memang itu, maka tema kita adalah transmisi kitab suci. Gimana Pak Paul? Ya, Tapi jadi tolong bagaimana? Pak Paul kalau ngajakin Bang Jibril sama Bang Ardiansa main badminton, mereka minta raketnya juga dibawa. Ya, tidak, maksudnya begini Bu. Tadi kan maksudnya saya tertarik karena Pak Fendi memberikan ini satu ediksi bahwa apakah Yesus itu, saya rasa kan kita cari suasana yang itulah. Artinya saya sependapat dengan Pak Fendi bahwa apa namanya, satu pertanyaan diksi yang tadi pernyataan apakah Yesus menyuruh meminta bangun gereja atau tidak, itu saya rasa menarik juga. Jadi makanya Iya, ini yang berkaitan sudah. dengan informasi kan Pak. Pak Paul coba dengarkan dulu saya ya. Kita ini kan membahas sesuatu yang kalau perlu tuh krusial buat Bang Jibril, Bang Ardiansa, Bang Kebenaran tadi sudah memulai membahas informasi, sumber informasi kita. Nah, mereka-mereka lebih senang membahas apakah sumber ini kredibel atau valid, bisa dipercaya atau tidak. Nah, kita membahas tentang transmisi, mata rantai kitab suci ini. Nanti Bang Jibril itu punya dasar kenapa dia menganggap bahwa Bible itu tidak layak untuk dipercaya. Begitu juga dengan Bang Ardiansa. Oke, sudah. Nah, Pak Baik. Paul dengan Bang Kebenaran, silahkan nanti buktikan kalau Bible ini layak diterima sebagai kitab suci. Nanti Bang Jibril dengan Bang Ardiansa akan membuktikan bahwa Al-Quran yang lebih layak dikatakan kitab suci, sementara Bible tidak layak. Mau nggak Pak Paul membahas itu dan Bang Kebenaran? Di sini ada Bang Ardiansa, Bang Jibril. Nanti kalau seandainya ada yang apa, Bang Oto juga ada. Aku di sini jadi moderator aja. Ya, memang apa ya, saya tertarik juga. Saya tertarik juga karena memang saya harus akui bahwa dulu, ya dulu saya ini kan sebenarnya sama ya, sesama-sama saya agama Katolik dulu. Pak Paul, saya itu cuma minta Pak Paul mengkonfirmasi setuju tidak diskusi kita temanya tentang transmisi kitab suci. Pak Paul sama Pak Kebenaran. Di sini ada Bang Jibril sama Bang Ardiansa. Di sini bahkan diperkuat lagi sama Bang Moto. Nanti kalau Bang Ardiansa sholat atau apa bisa gantian. Aku di sini memoderator. Kita membahas transmisi kitab suci di mana kita saling membuktikan bahwa kita masing-masing baik pihak Kristen dan Islam bisa berhujah membuktikan bahwa kitab kita layak dikatakan kitab suci. Mau nggak gitu aja, mau atau enggak? Kalau Oke, mau kita jadikan ini sebagai bahan diskusi kita. Saya moderator di sini. baik demikian, Ibu, saya sangat senangnya dengan senang hati, apa namanya, silakan kita uji Alkitab Nah, mantap. Dari Septuaginta, Kebenaran bahasa gimana? Ibrani, bahasa Yunani, silakan kita uji apa dari siap. Alkitab dari bahasa aslinya, silakan Siap. saja. Saya jujur saja ya, Aku yang saya lelah. saya bukan apolog, sebenarnya saya punya basicnya bukan apologit ya. Saya ini cuma penceramah saja. Bang Jibril itu juga bukan apologet awalnya. Dia cuma pebisnis awalnya, pebisnis yang sangat mencintai wanita awalnya, tapi dia bisa menjawab tentang Islam loh. Tidak, maksud saya, basic saya bukan apologit, saya penceramah, pengkhotbah. Oh, Jadi malah tinggian Bapak daripada Bang Jibril. Bang Jibril mah bukan penceramah, bukan ustadz, bukan ulama dia mah. Dia mah anak moge yang tertarik untuk membela agamanya. Nggak perlu. Ibu dengar dulu, kita di Kristen itu sudah ada yang hanya cukup khusus untuk hanya berceramah saja, ada yang berkualifikasi seperti pendeta Pasoru, Mel Atok, ada beberapa itu mereka memang basicnya di situ. Kalau saya sendiri memang Bapak tidak mau ke nggak hal sih yang Pak? itu. Ribet banget nih dari tadi aku nawarin ini. Bapak mau nggak bahas ini? Bapak mau Iya, siapa silakan kek? Kita mah nggak saja. peduli. Silakan berdebat saja. Itu kayak dari tadi. Oke. Silakan saja. Baik. Silakan saja. Oke teman-teman, Bang Kebenaran gimana? Bang Kebenaran bersedia bahas ini? Halo Bang Kebenaran. Silakan. Oke, baiklah ikhwah fisabilillah.
penduduk bumi dan langit, hari ini kita akan mengadakan diskusi dua arah antara pihak Islam dan pihak Kristiani. Tolong nanti Pandi Ahmad ada 2 slot kosong lagi. Kalau ada umat Kristen lagi yang naik, nanti perkuat juga dengan muslim satu lagi boleh juga. Karena saya di sini bertugas menjadi moderator, di mana saya tidak ikut campur dalam perdiskusian ini. Kenapa? Karena saya adalah ibu moderator pada siang kali ini. Di sisi kanan sebelah kanan ada pihak Islam juga ya. Kalau Bang Jibril sama Bang Ardiansyah punya raket masing-masing. Bang Jibril ready membahas tentang transmisi kitab suci dengan teman kita Kebenaran dan Paul? Bisa. Ayo. Kita mau bahas yang mana dulu nih? Al-Quran dulu Oke, Bang Ardiansyah ready? Biblos dulu. Nanti kita prolog. Nanti Bang Ardiansyah, Ja- are you ready? Jadi sebetulnya saya dulu pemain sepak bola kan begitu. Nah, setelah itu saya berpindah aliran menjadi pemusik gitu loh. Ceritanya itu gitu. Nah, jadi setelah pemusik Ya, jadi gimana? Pertanyaannya apa? belum. Oh, Gua mau oke, lanjut. Aku dulu Bang Ya, Ardi. ready. Aku pemain biawak, sekarang pemain jangkrik. Aku yang penari tiang aja dari dulu, jadi apologet mah santai aja, nggak ada ngomong-ngomong kalian. Silakan sudah. Oke, lanjut ya. Waktu cepat. Baik. Waktu cepat. Oke, saudara kita muslim, di sini ada peserta diskusi kita, abang-abang kita, guru-guru kita, sahabat kita, ikhwah fisabilillah kita, yaitu Bang Jibril dan Bang Ardiansyah. Mereka berdua akan memberikan edukasi pada siang kali ini terkait tentang transmisi kitab suci. Semoga apa yang beliau berikan menjadi pahala jariah buat beliau dan juga menjadi ilmu buat kita semua dan juga buat saya dan juga buat teman-temannya lain. Kita didampingi Pak dosen kita yaitu Bang Kurius Moto, di mana nanti Bang Kurius Moto ini akan meluruskan segala hujah dari Bang Ardiansyah, Bang Jibril yang salah kaprah ya, karena beliau ini dosen kita. Assalamualaikum Pak dosen, Kurius Moto. Standby. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Dulu kerjaannya apa kalau boleh tahu? Saya kerjanya tukang rebahan aslinya. Jadi Tukang dosen rebahan sekarang. saya. Oke, terima kasih. Kan jadi dosen Baik. ya nggak apa-apa lah. Baik, Ya, dari biasa aja. pihak kiri ada saudara kita Kristen yaitu Bang Paul dan juga Bang Kebenaran. Kali ini kita akan membahas transmisi kitab suci. Maka Fandi boleh Kristen dulu prolog terkait tentang kitab suci mereka, nanti biar ditanggapi sama. Silakan. Tapi Oke. izin dulu nih, saya izin dulu ya, Silakan, kawan-kawan silakan. di bawah. Jangan lupa di tap-tap layar biar komalnya kuat ya kawan-kawan ya. Kalau bisa Pak Paul, coba Pak Paul share ke salah seorang pendeta atau yang ahli. Assalamualaikum Bang Yonatan Andar. Bang Yonatan Dosen Andar. kita makin banyak dosen kita nih. Assalamualaikum Bang Yonatan. Izin nyimak ya. Siap. Siap dosen. Ya, Bukan dosen ya. Nyimak. Double dosen baik online. baik gini Bang Paul, kalau bisa Bang Paul share ke kawan pendeta Kristen 1 atau 2 orang, silakan share. Terus Bang Paul sampaikan, kirim permintaan naik, nanti saya naikkan ya. Ya Bang Paul ya. Tolong ada- lo pendeta-pendeta. Ini loh di sini ada Bang Jibril, Bang Ardiansyah, Bang Moto, Yonatan Nandar. Kasih ini dong, ke sini dong pendeta-pendeta biar kita dapat ilmu. Minum. Mereka lebih suka debat langsung, tidak suka di TikTok. Ya udah nanti kita ke debat langsung. Ya udahlah nggak usah perpanjang ininya mukadimahnya. Di sini sudah ada dosen pengampu kita Yonatan Nandar dan Kurius Moto dan peserta diskusi kita yang pada dasarnya mereka juga dosen ya, dosen tari balet dan Uni, dosen. jangan lupa layarnya tap screen. Jangan lupa Saya di cakap, tap layar, tapi banyak kali pakai cerita cakap kita. Malaya. Fandi, Cakap cepatlah, Malaya. aku udah nggak sabar ini. Ih. Malaya. Cepatlah buat saudara kita semua. Jangan lupa di tap layar. Kalau mikir orang tak suka dengan muka saya, mikir dia orang pencet itu HP, tap muka pas dekat hidung saya ya. Yang Kristiani daripada tak ada guna dekat bawah tu tap layar ya. Tap layar. Oten-oten di bawah yang tak suka dengan kami orang ni, silakan tap layar. Kalau tak suka dengan Bang Jibril, pencet Bang Jibril tap. Kalau tak suka dengan Bang Indonesia tap. Lumayan buat peradaban kalian ada gunanya. Baik, lanjut. Silakan pihak Kristen, Bang Kebenaran dan Bang Paul untuk menyampaikan prolog terkait kitab kalian itu bisa dikatakan kitab suci, entah apanya yang suci saya tidak mengerti. Silakan disampaikan berdasarkan apa tadi. Yang pertama jangan lupa bawa raket kalau mau main badminton, karena Bang Jibril nggak mau ngelawan orang yang nggak bawa raket. Ya, saya tahu banget ya tentang Bang Jibril. Oke lah, baiklah Bang Paul dan Bang Kebenaran, siapa dulu yang mau bicara? Bang Paul atau Bang Kebenaran? Silakan Bang Kebenaran. Waktu dan tempat dipersilakan 5 menit, kalian bagi 2 waktunya. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke. Sebenarnya sih saya lebih suka ya berbicara tentang ajaran. Masuk akal nggak sih ajarannya? Itu yang paling saya suka sebenarnya. Tapi kalau mau disuruh mengenai proses kitab suci, pencarian kitab suci, ya silakan, nggak apa-apa. Begini, kalau di dalam Kristen, sebenarnya pada abad pertama kan hingga abad keempat, proses pengumpulan dan kanonisasi kitab suci Kristen berlangsung secara bertahap, yaitu pada awalnya ajaran-ajaran Kristen disebarkan melalui lisan dan surat-surat rasul menjadi sumber utama ajaran tersebut. Jadi beberapa surat rasul seperti surat Paulus mulai disalin dan disebarkan di antara jemaat-jemaat Kristen. Pada abad kedua, kitab-kitab Injil mulai ditulis yang kemudian menjadi bagian penting dari kitab suci Kristen. Kitab Injil yang paling awal adalah Injil Markus, diikuti oleh Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Selain itu, surat-surat rasul dan kitab-kitab lainnya juga mulai dikumpulkan dan disalin untuk digunakan dalam ibadah dan pengajaran. Pada abad ketiga, terjadi perdebatan atau diskusi antara mengenai kitab-kitab di mana yang seharusnya termasuk dalam kanon Alkitab. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan kanon suatu Alkitab antara lain kesesuaian ajaran dengan iman Kristen yang ortodok, penggunaan kitab tersebut dalam ibadah gereja, dan asal-usul kitab tersebut. Jadi pada abad keempat, proses kanonisasi Alkitab semakin terkoordinasi dan daftar resmi kitab-kitab yang diterima oleh gereja mulai terbentuk. Pada tahun Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi, kanon Alkitab Perjanjian Baru yang diterima oleh Ortodok Timur diresmikan. Proses kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama juga berlangsung seiring dengan perkembangan gereja pada masa itu. Akhirnya pada abad keempat, Alkitab Kristen yang kita kenal saat ini mulai dibentuk dengan kitab-kitab yang diakui sebagai kitab suci oleh gereja Kristen. Itulah dasarnya mengapa penemuan Alkitab pada abad keempat lah ditemukan pertama kali secara lengkap. Sebenarnya surat-surat yang sebelumnya sudah ada. Oke, saya kira itu aja. Oke, silakan, masih tersisa waktu kurang lebih 3 menit lagi. Pak Paul, silakan Pak Paul. 5 menit dibagi 2 waktunya. Pak Paul kalau keluar dari device, Pak Paul tidak kedengaran nanti suaranya Pak Paul. Waktu terus berjalan ya, saya tidak akan menghentikan waktu ini. Karena buat apa? Gak apa-apa lah terbalik, yang penting ada timernya guys. Iya, Pak baik. Paul. Saya dalam Bible kami, kebetulan saya Kristen Protestan. Dengan demikian, saya dalam konteks Kristen Protestan ya, karena kalau Katolik jelas pasti jumlah kitabnya berbeda ya. Mereka punya ada beberapa kitab tambahan begitu. Jadi kita punya terbagi beberapa, ada kitab Injil, kemudian ada surat-surat Paulus, kemudian ada kitab Taurat, kemudian Injil. Jadi dalam perjanjian lama sendiri itu menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan di dalam perjanjian baru itu dimulai dari Injil sampai pada surat-surat para rasul, dan kemudian kitab nubuatan, kitab wahyu itu menggunakan bahasa Yunani. Jadi saya rasa terkait dengan keaslian Alkitab ini saya rasa sudah tidak perlu diragukan lagi, karena ini memang sudah direvisi beberapa kali, artinya dikanonisasi terkait dengan kitab yang kami yakini ini. Artinya dulu Kristen pada secara umumnya, kalau Katolik mereka menggunakan bahasa Latin, tetapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa yang asli diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi saya rasa terkait dengan keaslian daripada Alkitab ini, saya rasa sudah tidak perlu diragukan lagi, dalam arti revisi demi revisi terus, perubahan demi perubahan. Artinya substansinya tidak dirubah, tetapi ada yang namanya bahasa asli ke bahasa Indonesia, terjemahannya pasti perlu ada revisi dan terus merevisi sampai agar dapat disempurnakan. Tapi substansinya tetap sama. Saya rasa demikian. Masih ada waktu 1 menit lagi, mau dihabiskan saja. Ya, Clear jadi kebenaran.
Maksudnya revisi di sini maksudnya dalam arti yang namanya dari bahasa asli ke Indonesia kan pasti kan terjemahan kan pasti perlu disempurnakan. Artinya kan misalnya begini, dari bahasa karena ini kan dari bahasa aslinya. Dulu kan Alkitab ini kan bukan dari bahasa Indonesia. Lalu kemudian dari bahasa aslinya dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama, bahasa Yunani Perjanjian Baru, kemudian diterjemahkan ke Indonesia. Jadi saya rasa makanya ada muncul misalnya ada perubahan-perubahan. Saya rasa bukan ya itulah karena bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia begitu. Oke, waktunya masih tersisa berapa? 1 menit lagi ya, 10 detik ya. Baik Pak Paul Lawyer dan Bang Kebenaran, itu tadi prolognya dari Bang Kebenaran dan Paul Lawyer. Semoga Bang Jibril dan Bang Adiansa menangkap poin-poinnya. Sekarang time dari Guru saya dulu, Bang Jibril. Oke. Gurunya Bang Adiansa adalah bukan guru saya. Jadi ini sebelum saya mulai ya, ini topiknya agak berat dan datanya itu agak berat juga mesti di ini. Jadi kalau ada Iwan Villa yang mau rekam untuk bisa dicek balik itu juga. Bang, disapa dong subscriber aku Bang di welcome. YouTube Bang. Iya, untuk subscriber ya Uniriva, selamat datang. Banyak Bang, cewek-cewek yang nyari-nyari Abang, coba Nggak bisa gitu. tahu Bang. Nah kita nih enaknya kita buka dari Al-Quran dulu ya, jadi nggak ada pertanyaan setelah itu karena semua datanya, sumber datanya primer semua. Ya, mulai nih aku hidupin timer nih. Yuk. Oke, 1, 2, 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita kumpulin penghafal dan kodeks-kodeks manuskrip Al-Quran itu udah jelas di sini. Al-Quran itu turun di 610 ke 710 satu abadnya. Ini di sini daftar penghafalnya waktu itu. Habis itu di sini ada papirus-papirus atau manuskrip-manuskripnya dan di sini ada kodeksnya. Itu kita bisa cocokin nanti. Jadi begitu saya udah bikin, alhamdulillah. Jadi di sini ini Nabi Muhammad SAW hidup dari 571 ke 632. Nah, kita bisa buka di carbon dating ya. Carbon dating itu dia menunjukkan kapan kertas atau tulisan itu dibuat. Nah, di sini ada, ini saya bisa cocokin ya. Di sini ada Scottish 1993, Stanford, DAM 0127. DAM 0127 itu di sini. Berarti DAM 021 tuh kertasnya ada waktu Nabi Muhammad ada. Habis itu kemungkinan paling buruknya ditulis di Umar. Tetap ya, beda 2-3 tahun di sini. Habis itu di Sana'ai 0125. Ini saya bisa terus kayak gini nih. Itu di 543, 643. Berarti di sini sampai ke sini lagi. Dan terus Birmingham juga ada, tapi Birmingham agak lebih tua kertasnya, tulisannya enggak. Ke 643. Berarti di sini di Umar juga. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Sebenarnya ada 14, saya bisa tulis 14 semua. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal 632, di 632 juga di bulan Desembernya itu ada perang Umamah. Ada sekitar 350 orang penghafal Al-Quran meninggal. Habis itu mulailah dikumpulkan. Dan di zaman Uthman itu akhirnya ada teks lengkapnya yang sudah dibukukan dari semua ini. Jadi ini. Ya. Dan ini Abu Bakar cuma 2 tahun, Umar 10 tahun, habis itu Uthman belasan tahun. Nah, di sini ini kita punya sekarang alhamdulillahnya. Ya, kita buka aja. Di sini ini Uthman punya. Ini kita alhamdulillah lengkap. Nah, ini di sini juga kita bisa buka Uthman punya. Bentar. Ini ya, biar nunjukin ini aja ya. The Quran of Uthman at Topkapi Museum Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. The extant folios contain more 99% ya. Kita di sini ada 822 halaman. Di sini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Sampai 114 surat. Nah, ini kita bisa cek dari surat 110, nih 110, 109. Ini kita bisa cocokin sama Al-Quran yang sekarang. Ya, alhamdulillah. Nah, ini maksud saya. Jadi transmisinya itu jelas. Ini buktinya dikumpulkan, akhirnya jadi yang saya pegang, akhirnya jadi Al-Quran yang saya pegang sekarang.
ya. Nah, tapi kalau kita ke seberang, ini Biblos yang abang pegang sekarang nih, ya kan? Itu kodeks tertuanya Sinaiticus Vaticanus. Ini di 325, 350, 378. Habis itu paling tua papirusnya P90, P52. P90, P52 itu kayak gimana sih? Ini P52. Ini saya ambil dari The Center for the Study of New Testament Manuscript. Ini nggak bisa lebih primer daripada ini. Ini Al-Quran aja bang, Alkitab nggak udah usah. jelas. Wah, Jangan kok panik? diganggu, Kok masih panik? waktunya Muslim. Waduh, panik dia. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Habis itu P90-nya nih, tadi yang P90. Itu ada begini nih, gimana kita baca. Ini cuma Bang Ardiansa yang bisa nih sama Tuhan nih. Habis itu dari sini itu udah selisih 150 tahun ya. Dari sini ke pelaku Lukas, Matius, Markus, John, Paul itu 175 tahun. Jadi total dari Yehosua ke sini itu 325 ke 350 tahun. Karena itu tadi yang soal makna-makna, isi-isi ya kan, kalau ngomongin soal makna-makna sama isi-isi. Kita menurut Bapak gereja ini satu ayat ini 1 Yohanes 5:7 iya. Berubah, which three are one tahun 200. Di sini beda lagi. Nah, ini 18 kali berubah nih ayat. Karena ini kita perlu yang namanya ini mana originalnya. Oke, time is over, my brother. Maaf ya Bang Ardiansyah. Bang Ardiansyah maaf nih. Lanjut aja bang, gas aja. Silakan. Oke, saya tegaskan sekali lagi buat kalian yang butuh informasi dan edukasi yang disampaikan Bang Jibril, silakan record ya. Dan penting buat kita ketahui poin dari Bang Jibril dan poin dari teman-teman kita Kristiani. Dan setelah ini silahkan saling menanggapi dengan catatan. Ketika kalian menanggapi Bang Jibril, pihak Kristen setelah itu boleh mengajukan pertanyaan ya. 5 menit berdua untuk menanggapi, kemudian nanti 1 menit terakhir memberikan pertanyaan. Nanti dijawab pihak Muslim ya, 3 menit, Bang Ardiansa 3 menit, Bang Jibril 3 menit menjawab. Nanti kalian tanggapi lagi, dijawab lagi, baru nanti pihak Muslim bertanya. Begitu ya alurnya ya, biar tuntas satu pertanyaan dari pihak kalian, biar puas. Paham peserta diskusi? Paham ya? Nah, silakan sekarang pihak Kristiani untuk menanggapi Bang Jibril, lalu 5 menit dibagi 2, 1 menit terakhir nanti ajukan pertanyaan kepada pihak Muslim. Saya mulai waktunya. Siapa dulu? Silakan Bang Kebenaran atau Bang Paul, jangan dibuang-buang waktunya. Dimulai dari sekarang 5 menit berdua untuk menanggapi Bang Jibril. 1, 2, 3, go. Oke, saya tanggapi sedikit ya. Yang setahu saya, kodeks Al-Quran tertua pertama yang ditemukan adalah Kodeks Birmingham yang dikenal juga sebagai Birmingham Quranic Manuscript. Naskah ini ditemukan pada tahun 2015 dan diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Kodeks Birmingham berisi bagian dari surah Al-Kahf atau surah ke-18 ayat 17 sampai 31 dan merupakan salah satu naskah Al-Quran tertua yang masih ada hingga saat ini. Jadi penemuan Kodeks Birmingham ini memang merupakan sebagai tanda Al-Quran sudah ada di abad ke-7. Tapi ini tidak lengkap, hanya 2 lembar. Yang kedua yang ingin saya tanggapi, ini ada salah satu peristiwa yang paling kontroversi jika diukur dalam ukuran umat Islam. Ini berita di Detik News ya. Detik News, yaitu pembakaran secara ilegal sejumlah mushaf di zaman pemerintahan Khalifah Utsmani. Ini kenapa dibakar gitu loh. Ini pembakaran ini karena diketahui bahwa banyak sekali sahabat ikut mencatat ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, namun itu hanya sebagai koleksi pribadi. Antara satu mushaf dengan mushaf yang lain tidak sama. Ada yang mencampur bautkan antara ayat dan penjelasan Nabi tentang ayat itu, tapi menulisnya tidak memiliki kode tersendiri. Jadi kalau Anda menyatakan ini adalah sebuah Udah 2 ya kitab pertanyaannya yang ya. gitu teratur ditulis, satu Bang.
Kenapa Dua itu dong, dibakar? tadi Itu aja pembakaran. cuma. Iya. Nanti di terakhir Bang Jibril, nanti di Nggak, terakhir jangan tegaskan terlalu pertanyaannya. banyak pertanyaan. Nanti saya jelasinnya hampir setengah Pertanyaannya jam. satu aja dulu. Ya, pertanyaan satu aja dulu. Oke, saya stop waktunya. Bang Kebenaran Oke, pertanyaannya satu silakan. aja ya. Itu aja. Oke, itu aja, lanjut udah. dulu, lanjut Cukup. dulu Kenapa menanggapi. itu? Nanti dikasih. Ya, silakan. Silakan. Lanjut Bang Saya Kebenaran. rasa itu aja. Kenapa ini dilakukan pembakaran? Jadi Al-Quran yang pertama yang saya tekankan di sini di Kodeks Birmingham itu hanya sedikit yang ditemukan. Artinya begini, itu hanya surah ke-18 ayat 17 sampai 31 dan hanya berisi 2 lembar di Kodeks Birmingham. Kalau Anda kalau saya mau mempertanyakan sanad, kenapa ini cuma 2 lembar dan tiba-tiba menjadi 6.000 ayat gitu loh. Yang kedua, kenapa mesti si Utsman ini Aduh, satu dulu Bang. melakukan. Kan tadi Bang Jibril bilang satu dulu pertanyaannya biar kita kerucutkan. Aduh Bang, gimana Ya, sih Bang? itu Bang aja jangan dari bikin saya, jadi saya silakan. Itu gempor aja. dong. Ah. Ya nanti pertanyaan kan bisa satu-satu dulu, capek kita ya. Ini waktunya saya berhentikan loh. Ini mau Pak Paul dulu atau Bang Kebenaran? Satu pertanyaan biar dikelirkan. Siapa lagi nih, Pak Paul atau lanjut Bang Kebenaran menghabiskan waktu? Kita berharap teman-teman Kristiani ini bawa data ya. Silakan, Jadi Pak Bang Jibril Paul. bawa raket. Ya Pak Paul silakan Pak Paul ya. Aduh Bang Jibril sayang banget raketnya mana bagus nggak dia. Ya udah lanjut Pak Paul. Waktu berjalan Pak Paul. Aduh nanti lagi gua. Pak Paul. Baik, baik. Ini Ya lanjut. Bawa raket Pak Paul ya. Al-Quran itu kan ditulis sekitar pada abad ke-7 ya. Sedangkan perjanjian lama itu ditulis 1200 sampai 160 sebelum Masehi. Perjanjian baru itu dibuat sekitar tahun 65 sampai 95. Jadi kalau dilihat antara PL perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru, lalu masuk ke Al-Quran itu kan waktunya begitu ada perbedaan. Jadi itu ya antara kitab kami dengan Al-Quran itu muncul nanti pada abad ke-7. Dengan demikian kalau dibicara tentang keaslian, saya rasa kami punya lebih asli. Karena bisa saja, karena kenapa di Al-Quran itu pun ada kesamaan loh cerita-cerita dalam Alkitab. Artinya Nabi Muhammad mengambil di dalam dia kasarnya itu dia contek yang apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada keasliannya. Karena kenapa perjanjian lama itu ditulis sekitar kurang lebih 1200 sampai 1200 sampai 160 sebelum Masehi. Perjanjian baru 65 sampai 95. Al-Quran nanti muncul pada abad ke-7. Makanya kalau berbicara kalau kita berbicara tentang keaslian, kami punya lebih asli. Kenapa? Karena kan dia baru muncul, baru abad ke-7. Itu berarti Nabi Muhammad mengambil data yang sudah ada. Makanya jangan salah, ada cerita-cerita yang ada kesamaan. Misalnya apa? Abraham mempersembahkan kami, seperti misalnya Abraham ada kesamaan ceritanya tentang Abraham, misalnya Ishak dan Ismail. Nah, di kami yang dipersembahkan Abraham adalah Ishaknya. Sedangkan kalian mempercayakan Ismail yang dipersembahkan. Artinya ceritanya sama nih. Itu berarti kita harus lihat dulu. Kita harus fokus dulu. Mana yang lebih duluan? Kitab kami kah atau Al-Quran? Kalau kami duluan, bisa saja ceritanya diambil lalu kemudian dirubah lagi. Cerita yang sesungguhnya dirubah lagi dengan cerita yang lain. Terima kasih. Oke, waktunya pas habis ya. Terima kasih. Aku capek tadi ya, kayak gitu posisinya aku capek. Aku ganti posisi dulu ya. Capek aing. Silakan Bang Jibril, saya konfirmasi dulu. Bang Kebenaran pertanyaannya tadi apa? Ulangi. Soal pembakaran. Habis itu yang kedua apa? Oke, baik. Sama Pertanyaannya sudah carbon dating meluncur. Birmingham ya. Oke, waktu 3 menit saya kasih buat Bang Jibril dan Bang Ardiansah. 3 menit Bang Jibril, 3 menit Bang Ardiansah untuk karena ini menjawab ya. Silahkan saya reset waktunya ya, niat ya, 0 dari 0 ya. Bang Jibril dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dibawa tadi. Ihijazi Manuscript of the Quran of University of Birmingham. Betul ada 4 lembar, tapi di sini dikasih tahu bahwa di sini ada surat ke-20 Maryam sama di sini surat Toha. Berarti urutan Al-Qur'an itu tidak berubah dari zaman Nabi Muhammad.
ya, ini membuktikan bahwa surat Maryam, maaf salah ya, yang ini Maryam, yang ini Toha. 19 Maryam, ini surat Toha, ini membuktikan bahwa Quran kami urutannya tidak berubah. Surat Maryam, surat Taha. Ini di zaman apa? Di tahun berapa? Nih, dated 568 ke 645 dengan kemungkinan 95%. Berarti di zaman Nabi Muhammad urutan suratnya memang sudah ada. Habis itu soal pembakarannya. Kita ke Al-Qurtubi ayat 137. Adapun mengenai perbedaan huruf yang terjadi di antara para qari yang 7, jadi ada Al-Quran itu diturunkan pada 7 qiraat, orang muslim pasti tahu. Apakah perbedaan ini berupa penambahan huruf yang dilakukan oleh sebagian besar mereka ataupun berupa pengurangan huruf yang dilakukan oleh sebagian mereka? Hal ini terjadi karena masing-masing mereka berpegang teguh pada sesuatu yang sampai kepada mereka. Jadi yang beda-beda, contohnya yang satu vitamin, yang satu vitamin, itu Uthman luruskan tulisannya F, kalian mau baca P nggak ada masalah, itu masalah qiraat, yang penting tulisannya satu. Nah di sini sambungnya masih Qurtubi 138. Aku mendengar Ali bin Abu Thalib. Ali ini orang yang dari umur 7 dengan Nabi Muhammad loh, dari kecil. Utsman juga sih. Berkata, wahai sekalian manusia, bertawakallah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berlebihan terhadap Utsman. Adapun ucapan beliau, dia adalah pembakar mushaf. Nih fitnah-fitnah orang kafir selalu kayak gini. Perlu kalian ketahui bahwa demi Allah, dia tidak pernah membakar mushaf kecuali atas persetujuan kami semua. Kiu-kiu. Para sahabat Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Umar bin Said, dia berkata, Ali bin Abu Thalib berkata, seandainya aku yang menjadi khalifah pada masa kekhalifahan Utsman, niscaya aku pun akan melakukan kepada mushaf yang seperti apa yang dilakukan Utsman. Nah, habis itu dikasih tahu lagi. Hal ini merupakan penghormatan, jadi yang dibakar itu nama Allahnya nggak ada. Penghormatan lembaran mushaf Al-Quran sekaligus melindungi dari injakan kaki dan terbuang secara percuma di muka bumi. Hampir 3 menit. Jelas ya untuk pembakarannya. Ini tadi tolong yang ini saya nggak disentuh nih 18 kali nih 1 Yohanes 5:7 nih, gimana nih? Oke, 3 menit. Ya, saya stop. Bang Ardiansah, open mic, silakan perkuat ucapan Jibril 3 menit, dimulai dari sekarang. Oh, saya udah boleh ngomong ini? Oke, saya matikan lagi. Oh, udah boleh ngomong. Kirain. Oke, saya mulai nih. Apa yang mau saya tanggepin apa dulu? Kan udah dijawab semua. Ya udah, silakan kayak ngapa kayak pargoy kayak ngapain kayak. Ini saya stop nih, pemulai kan nih. Enggak, yang mau dijawab pertanyaannya apa? Ya terserah gitu, mau menjawab apa kek, netizen di bawah kek, diajak ngobrol apa kek nih, waktu 3 menit ya, udah. Mumpung ada 3 menit, jadi aku tambahin deh, biar kalau itu. Oh ya udahlah, silakan. Udah aku stop lagi nih, 1, 2, 3 dimulai. Iya, jadi mengenai pembakaran, kenapa di situ dibakar? Jadi qiraah yang di luar dari qiraah sabah itu memang sanadnya tidak mutawatir, maka dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bercampurnya antara Quran dengan penafsiran para sahabat. Jadi nanti khawatirnya penafsiran sahabat itu akan dibaca atau akan menjadi bagian dari ayat Quran dikiranya oleh orang-orang atau generasi-generasi di bawahnya. Dan mengenai pembakaran, di sini juga kita nggak bisa melihat bahwa kalian itu berjalan dengan mulus. Banyak juga penghancuran-penghancuran. Kita mengutip Textus Receptus Bible. Di sini sumbernya dari textusreceptusbibles.com. Destruction from the beginning. Even before the time Erasmus, a vast number of early manuscripts were destroyed. Jadi ada juga loh yang kalian itu tahu nggak, Textus Receptus, perjanjian baru yang kalian gunakan itu kan naskah karya terakhir dari Bizantium di eranya Erasmus. Ternyata itu banyak yang di-destroyed. In the early persecution of the church, there were already 10 major periods of
persecution of Christian before the Council of Nicaea in 325 berapa sih? 325 325. ya. AD. One of the most ruthless of this persecution was of Diocletian in the early 4th century. Karena apa? Karena ini. Wars, and more wars. Jadi kitab kalian pun banyak dihancurkan. Silakan. Izin nambahin. Oh nih stop dulu nih. Oke, Oh, aku stop. nggak jadi ngomong ini. Tadi saya miss Udah, bang. aku turun dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Bang. Nggak gitu. Bang Ardiansa. Tadi Waalaikumsalam katanya warahmatullahi tadi wabarakatuh. tadi saya miss yang 4 lembar jadi banyak bang. Kalau abang bisa iniin, ya Bang Ardiansyah. Bang Ardi naik lagi bang. Yang 4 lembar. Tadi Nggak ada. apa-apa, dia nggak apa-apa Bang Ardi, memang begitu dia. Nanti naik lagi tuh kok. Lanjut Tadi, Bang. tadi ada Muslim yang ngingetin saya. Itu yang ditanya tadi 4 lembar bisa jadi banyak. Mulai ya. Kalau mulai aku start nih. Oke. Iya, tadi pertanyaannya Birmingham cuma 4 lembar bisa jadi banyak. Ini yang Birmingham dan cuma 4 lembar. Tapi dicatat lagi ya, Birmingham 543. Ini 4 lembar oke. Tapi yang ini 127 lembar, yang ini 180, yang ini 270, yang ini 300. Jadi di masa yang sama, ini cuma untuk membuktikan. Nah, Oke, waktunya. jadi lengkap ya, nggak cuma 4 lembar. 4 lembar itu cuma yang satu ini, yang lain lengkap, Bre. Jadi Oke, terima kasih buat Bang Moto dan Bang Jibril ya. Jadi teman-teman Muslim nih pada bawa raket ya by the way ya. Tapi pihak Kristen kita berharap mereka juga bawa raket. Jangan bawa semangat aja pas melawan Muslim ya, bawa raket juga gitu. Karena yang namanya main badminton itu ya bawa raket. Kalau nggak bawa raket ya mending main kelereng aja yuk. Oke, pihak Kristen silakan ditanggapi. Kalau bisa kita masih menunggu data-data dari teman-teman Kristen ya. Kita masih menunggu teman-teman Kristen kita membuka camp-nya lalu menunjukkan ada data-data yang bisa menjadi edukasi buat publik ya, karena kalau tidak biasanya orang-orang seperti Bang Moto, Bang Jibril, Bang Ardian satu orangnya tuh kayak gitu tadi, nanti ya turun aja udah nggak ada data ngapain kan gitu ya. Akhirnya kita ya begitulah, tolong dibawa datanya kalau bisa biar kita imbang diskusinya. Kasihan Bang Jibril, Bang Moto udah buka data tapi nggak dilawan pakai data, kasihan gitu ya. Gitu ya, tolong ya Bang Kebenaran dan juga Bang Paul bawa data. Kasihan mereka udah capek belajar tapi nggak ditanggapi gitu. Gitu. Oke, saya mulai. Kalian 5 menit untuk menanggapi. Nanti kalian menjawab juga, saya kasih 3 menit ya. Nanti pertanyaan dari Bang Jibril. Kalian menanggapi di tanggapan terakhir bagi kalian. Lalu nanti kalau ada syubhat maka Bang Jibril berhak untuk menambahkan jawabannya dan sekaligus mengajukan pertanyaan kepada kalian. Jangan senggol-senggol Al-Quran dulu, tetap fokus di hujah Bang Jibril terkait kitab kalian dan Bang Moto tadi. Paparkan, jabarkan, tapi ketika ada lagi framingan, Bang Jibril harus menjawab dengan Bang Moto. Itu di sini. Silakan Bang Kebenaran dan Bang Paul terkait jawaban Bang Jibril. Tanggapi dimulai dari sekarang. 5 menit berdua. Jadi begini, belum tolong dijawab dulu terkait dengan perjanjian lama itu kan lebih dahulu. Tunggu, sebentar. Bang Paul, jangan mengajukan pertanyaan baru. Pertanyaan tadi dari Bang Kebenaran tentang pembakaran itu sudah dijawab Bang Jibril. Kok disuruh jawab lagi? Anda di sini menanggapi jawaban mereka. Pertanyaan tadi sudah ditanya dan sudah dijawab. Saya punya belum itu yang Kan terkait satu dengan pertanyaan dulu, Bang, kita kerucutkan. baik, Ya. silakan lanjut kalau begitu. Kan pihak Muslim juga akan bertanya nanti. Silakan ditanggapi. Kalau tidak bisa menanggapi, kita langsung kasih ke Muslim bertanya nih. Mau tanggapi nggak? Oke, saya tanggapi. Oke. Jadi artinya begini, ketika pembakaran terjadi, pembakaran Al-Quran, ini kan alasannya tadi, di zaman pemerintah Khalifah Utsman bin Affan, seperti diketahui bahwa banyak sekali sahabat ikut mencatat ayat-ayat Al-Quran yang sampai saat ini Al-Quran itu diklaim hanya satu gitu kan, satu besar. Tapi kalau dari sini saya melihat, berarti di situ ada suatu hal yang tidak keseragaman antara mushaf di antara pemilik Al-Quran itu sendiri.
Jadi bagaimana mungkin Anda memastikan yang dibakar itu yang pas gitu loh. Itulah yang diturunkan dari Nabi Muhammad kepada Utsman. Dari mana Utsman tahu itu? Kalau dari sekian banyak yang musab-musab itu yang bertebaran itu tidak seragam gitu. Dari mana dia memastikan bahwa itu yang benar gitu? Dan satu lagi di Birmingham tadi kan cuma ada satu surah kayaknya tuh. Dari data yang saya lihat hanya di surah berapa ya? Tapi itu tiba-tiba jadi banyak. Jadi Anda tadi mengambilnya dari kodeks-kodeks yang lain. Begitu juga dengan Alkitab. Kalau tidak ada di satu kodeks, maka kodeks lainnya melengkapi. Dan saya jelaskan tadi dari awal bahwa Alkitab itu sudah jelas. Yang pertama itu hanya pengajaran-pengajaran Rasul. Maka mulai di abad kedua ditulis. Jadi mengapa di abad keempat ditemukannya gitu tadi? Karena memang kanonisasi itu di abad keempat gitu. Jadi saya rasa itu aja. Jadi yang belum terjawab di sini, bagaimana memastikan Al-Quran yang ditemukan saat ini adalah Al-Quran yang asli turun dari Nabi. Karena ada peristiwa pembakaran Utsman itu. Begitu. Apakah Utsman mengetahui semua? Kan tidak. Begitu. Jadi kalau Anda melihat sanad, kalau saya lihat sih, sanadnya di sini agak dipertanyakan ketika pembakaran oleh Utsman itu. Itu yang saya mau tekankan di situ. Tapi kalau Anda percaya bahwa Utsman itu sudah melakukan yang terbaik, ya silakan gitu aja. Saya rasa itu aja, silakan. Udah, abis ini kita tektokan aja nih. Kayaknya dia cuma Iya. ini Oke. melintir omongan. Saya nggak usah pakai timer lagi ya. Saya juga capek ternyata jarinya. Langsung aja Bang Jibril tiktokan dengan Bang Kebenaran, Bang Paul dengan Bang Moto berdua ya. Saya juga mau istirahat dong. Ngantuk. Ini ya, ini jawaban singkat saya. Di Sahih Bukhari 2241. Beginilah memang yang diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah kalian mana yang mudah. Nah, itu berarti Al-Quran diturunkan oleh 7 huruf. Di sini saya tadi udah baca lagi nih. Tolong diperhatikan ya. Coba didengerin. Coba jangan mendengar untuk menjawab, tapi mendengar untuk memahami. Adapun mengenai perbedaan huruf yang terjadi di antara para qori yang 7, jadi perbedaannya itu tuh tetap yang 7 ini. Apakah perbedaan itu berupa penambahan huruf yang dilakukan oleh sebagian, ini penambahan huruf loh, jadi F jadi P, fitnah jadi pitnah, karena nggak semua orang bisa bilang V contohnya, yang dilakukan oleh sebagian dari mereka, ataupun berupa pengurangan huruf yang dilakukan oleh sebagian mereka. Hal ini terjadi karena masing-masing mereka berpegang teguh kepada sesuatu yang sampai kepada mereka dalam mushafnya. Jadi memang sanatnya tuh ada, di 7-7-nya tuh ada sanatnya memang ke Rasulullah semua. Dan juga berperang teguh pada riwayatnya. Riwayatnya ini tadi sanad. Sebab waktu itu Utsman menulis huruf-huruf pada sebagian mushaf salinan, namun tidak menuliskan pada sebagian mushaf salinan yang lain. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa masing-masing redaksi tersebut adalah sahih. Jadi yang 7 ini pun disatuin tuh semuanya sahih. Dan membaca Al-Quran dengan redaksi tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan. Jelas ya? Tapi kalau nanya percaya atau enggak, Utsman sama Ali yang ada di sini itu dua-duanya hafal. Dua-duanya mereka hafal dari ujung ke ujung. Jadi yang ini tadi yang Abang tanya lagi, masalahnya Abang mau samain sama kodeks. Itu lucu sih. Ini kita bercanda tuh di situ. Nih, saya tunjukin ya. Yang ini Bang, yang ini itu dilengkapi dengan kodeks yang sejaman Bang. Yang sama di zaman Rasulullah semua. Sama. Nah, sementara kalau Abang nih, di sini nggak ada kodeksnya. Di sini nggak ada kodeksnya. Di sini ada papirusnya. Di sini nggak ada kodeksnya. Tiba-tiba 4 abad setelah itu baru ada kodeks. Abis itu dilengkapi sama kodeks yang abad 9. Kan lucu. Beda. Gitu loh. Yang ngelengkapin tuh nggak ada urusannya sama yang ini nih. Nggak ada urusannya. Nggak kenal. Nggak tahu. Bahkan nggak sahabat. Kalau kodeks kami dilengkapi oleh yang seabad. Kodeks sahabat-sahabat yang lain yang udah dihafal dia nggak nulis lagi. Dilengkapi oleh sahabat-sahabat lain. Ini abang kodeks ini dilengkapi bukan sahabat lain, bukan gereja lain, tapi dari orang Kristen lain, di ajaran yang lain, di beda gereja yang lain, di abad yang lain. Itu gimana ngelengkapin itu? Sementara yang tadi saya buka lagi nih, ini kelengkapan kalian nih. Nih. Di abad 2 nih, 1 Yohanes 5:7. Ini Bapak gereja nih, bukan dari saya nih. Ini pasti enggak sholat Jumat, masih berhudi.
Nih, abad tahun 200, Tertullian. Tertullian ini kenal sama Yesus? Enggak. Beda, ini beda 150 tahun. Dia yang nulis Which Three Are One. Abis itu tahun 250, Cyprian Carthage nulis lagi. Dan lagi Bapak, Putra, dan Hantu Suci. Ditambahin sama Cyprian. Nggak seabad ini. Tahun 350 ditambah lagi. Tahun 350, 39, 415. Sampai tahun 1500 masih ditambah nih ayat. Ini udah nggak seabad lagi, Bang. Ini udah nggak kenal lagi, udah beda lagi orangnya. Ini Roh Kudusnya naik turun apa gimana gitu loh. Beda, jangan disamain Al-Quran sama Biblos ini. Coba Bang, Baik, tolong di saya ini. menambahkan. Jadi yang tadi saya melengkapi data atau menyempurnakan data saya yang tadi, jadi biar kita translate. Nah, terima kasih. Ini yang dari Alkitab Textus Receptus. Berapa banyak naskah yang dihancurkan? Nah, kehancuran sejak awal. Bahkan sebelum zaman Erasmus, sejumlah besar manuskrip awal telah dimusnahkan dalam penganiayaan awal terhadap gereja. Nah, oke, sebentar. Nah, oke, nah, sini. Eusebius, sejarawan gereja pada masa itu mencatat bahwa banyak kitab suci yang dibakar selama penganiayaan. Diocletianus, ia menulis dalam Sejarah Gereja halaman 8 chapter 8 halaman 2. Semua hal ini tergenapi di dalam diri kami ketika kami melihat dengan mata kepala sendiri rumah-rumah doa yang diruntuhkan hingga ke fondasinya dan kitab suci dibakar. Dibakar. Ya. Kitab suci ini dibakar. Manuskrip awal udah nggak ada. Jadi jangan ketika kalian melempar syubhat, pastikan tanda kutip dapur kalian itu aman. Sehingga nggak ditampar balik oleh kenyataan kayak begini. Ya. Terus kita lihat contoh dalam Perjanjian Lama nanti. Di sini dalam Ibrani dikatakan apa? Waikhal Elohim veyom hashivai. Kata Sabah keluar, 7 keluar. Contoh buktinya apa? On the 7th day God finish. 7 ini keluar, 7 ini keluar dalam Ibrani, dalam Perjanjian Lama. Kita lihat dalam Septuaginta di sini Genesis. Di sini dikatakan yang nomor 2-nya apa? Kai selotesen hoteos n t enuma t ekte. Ada kata ekte di sini. Ekte itu berapa? 6. Buktinya dari mana? Kita lihat di sini aja mudah. Sudah saya translate. Dan pada hari yang ke-6 Ilah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat. Di dalam teks Ibraninya, dalam Mesorah itu 7, di dalam Septuaginta itu 6. Di antara kedua ini mana yang salah? Buktinya mana? Nih, saya kasih lagi ekte itu. Gampang kan? Biar kamu paham. 6. Jadi di dalam Ibraninya ini 7, ya, 7. Kok dalam Septuaginta bisa 6? Jadi di antara kedua itu yang salah yang mana? Silakan. Krik, 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 krik. Ini tolong dari tadi kita yang bawa raket nih, kalian nggak bawa raket. Ayo dong, jangan ini dong. Bang, aku bawa raket nih. Yuk. Ini Pak Paul tadi nanya kan, Bapak di abad 1, kami di abad 7. Abad 1 itu nggak terbukti itu tulisan abad 1, Pak. Itu tulisan abad 4, Pak. Jadi diragukan kebenarannya. Yang abad 7 ini nggak diragukan, Pak, karena terjaga 14 abad. Gitu loh, Pak Paul. Iya, yang saya punya maksud ini Al-Quran ini kan
artinya ditulis baru saja ya. Artinya kan perjanjian Nggak baru, Pak. Kayak- Al-Quran itu ditulis di zaman nabinya, Pak. Di zaman Al-Quran turun itu langsung ditulis, Bapak. Nggak baru-baru aja. Itu 14 abad yang lalu, Bapak. ya, maksudnya perjanjian. Tapi kan perjanjian lama kitab kami kan itu kan lebih dahulu. Artinya ada. Iya, perjanjian lama kan mengharamkan babi. Bapak kan nggak ngikutin perjanjian lama, Pak. Bapak kan mengikutin perjanjian baru yang ditulis di abad keempat oleh gereja-gereja, bukan pengikut Kenapa kok Yesusnya. bisa sama? Bisa sama. Apa karena Di mana apa karena samanya, memang- Pak? Di mana samanya? Di Ceritanya terkait tentang Abraham. Iya, di mananya Terkait yang sama, Abraham itu Pak? kenapa bisa sama? Nah, Apa karena Nabi Muhammad Nabi itu- dia di apa karena dia punya keluarga ada yang Kristen? Apa Nah, karena saudara apa ada Oke. hubungan ada keluarga yang Kristen sehingga dia Oke. juga mengutip Oke. apa yang kami yakini, yang kami imani. baik. Gini ya, Pak ya. Nabi Muhammad itu sampai sekarang kan dituduh umi, dia nggak bisa baca, ya kan? Nah, untuk Nabi Muhammad mempelajari Biblos Bapak dengan bahasa Hebrew, dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Latin, itu nggak mungkin, Pak. Sementara tuduhannya aja dia bahasa Arab aja nggak bisa, gitu loh. Apalagi dia nyontek dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris. Jadi nggak mungkin, beliau mesti menguasai 6 bahasa untuk mengetahui cerita-ceritanya. Dan kesamaannya di mana, Pak? Nabi Lot di Bapak itu meniduri anaknya, sementara di Al-Quran meluruskan tidak. Nabi Iya, Ibrahim katanya ininya dia telanjang, mabok ini. Sementara di Al-Quran diluruskan tidak begitu ceritanya. Sebenarnya gini juga Bang Jibril, aku tambahin sedikit. Tadi ada narasi yang sedikit kayaknya bikin panas di kuping ya. Jadi nggak enak ya. Yang baru tuh siapa sih? Textus Receptus, sejarah ya. Ada banyak informasi yang salah mengenai asal-usul Textus Receptus. Hal ini terutama berlaku pada cara Desiderius Erasmus memberikan kepada kita perjanjian baru Yunani aslinya yang diterbitkan pada tahun 1516. Yang baru siapa? Yang baru siapa? Abad 16 ini. Bang, itu kan Abad 16 sudah jelas nih. di abad keempat kan Abad sudah 16 ada ini. Loh, kodeks abad keempat apa? Yang baru siapa ini? Yang Ya, baru siapa? diskusi maunya Abad jujur 16 aja, ini. Bang. Nggak usah yang lain gitu loh. Jadi gini, Enak Al-Quran nggak digituin? sendiri itu Hati-hati kalau ngomong seragamaannya makanya enak gak mulai digituin? di Enak gak digituin? Makanya kalau ngomong Bukan itu enak, kita ini kalau fakta pakai aja, dasar tuh Bang. enak. lepaskan enak atau tidak enaknya. Kita ini fakta aja. Kalaupun nggak enak, kalau memang itu fakta ya silakan. Ya udah, faktanya Asalkan Biblos jangan abad 1, abad 2, abad 3 mana, Bang? Faktanya mana tuh, Bang? Faktanya. Sebutin aja nih nama Tadi kan kodeksnya deh. sudah saya Abang nggak jelas. punya kan? Abang dari tadi Saya ngebacot tadi- doang kan? Baca dari Wikipedia. Saya baca apa yang Bukan Abang baca ngebaca. tuh di Wikipedia saya baca. Lucu itu. Jadi saya Mana? sebenarnya Saya bisa. nggak baca di Wikipedia. Orang semua yang di Gini, komen gini. bilang, Yo. enggak, Bang, Biblos abad 1, abad 2, abad 3-nya itu mana, Bang? Itu faktanya. Telan aja. Ada nggak? Anda juga tidak bisa menjelaskan. Ada dari mana nggak? Birmingham Ya udah yang bilang cuma aja ada nggak? tiba-tiba jadi 6.000 ayat. Lah itu kan tadi ada, udah ditunjukin. Saya udah tunjukin Ya, bukan itu berupa kodeks yang kodeks, tapi lain itu yang kan di abad awalnya. sama. Bang, Awalnya, Biblos abad gereja 1, itu kan dari abad 2, abad 3. pengajaran. Nah, ini nih akhirnya. Ini akhirnya agak Abang mempertontonkan kebodohan Abang kan ke 880 orang di sini. Bukan. Ini Anda framing nih di sini. Iya, Jadi mana Ketika- gitu loh. Dari tadi Abang ngebacot dari doang, nggak ada narasi data awal, saya- satu pun data Abang nggak bawa. Kita di sini kan jadi yang Anda tunjukkan tadi data dari mana? Anda pun tunjukkan di laptop yang sudah Anda rangkum gitu loh. Apakah rangkuman Anda bisa saya terima? Rangkuman, Kalau memang rangkuman Anda dari Rangkuman tidak kodeksnya saya masalah rangkum gitu. Iya. kitab Al-Qurtubinya saya Bukan. rangkum gitu. Anda hanya mengatakan nama kodeks dan Aduh. menunjukkan data-data yang ada di laptop Anda. Udah, Saya juga tadi udah. katakan Biblos abad dari jenis 1, abad kodeks. 2-nya mana, Bang? Abang dari tadi nggak ada mau jawab itu. Kan saya jelaskan Apa? dari narasi awal saya sudah Apa jelaskan. apa nama Awalnya kodeksnya itu Mbak, hanya yang abad 1, abad 2, pelajaran. abad 3 mana? Apa namanya? Oke, sebentar Ada ya. itu, Saya ambil. Bang Jibril ada kodeks cita-cita, kodeks angan-angan. Nah, satu lagi Bang Jibril, kodeks halusinasi. Ini susahnya saya main raket, main badminton, saya bawa raket, Abang bawa
Angan-angan mah cita-cita. Jadi saya ngelawan angan-angan mah cita-cita abang gitu loh. Susah. Kalau angan-angan sama abang jadi Susi Susanti, saya ngelawan Susi Susanti gitu loh. Jadi gini bang, kodeks Alkitab yang berasal dari abad kedua diyakini yaitu kodeks Vatikanus. Kodeks Vatikanus itu abad keempat lah, haula wala quwata illa billah. Iya, tapi mulai Kan nipu kan? pencatatannya Oke. di abad kedua. Nih, saya Kok buka nipu nih lagi? Vatikanus. Sekarang Anda tunjukkan Kodeks. Birmingham itu kenapa sempat menjadi 6.000 ayat? Nih, saya buka ya. Yang dari Abad 2 tadi dia bilang ya, Bang Anda Fandi nggak denger ya. menjawab tadi. Anda hanya Bang Fandi denger ya, dia bilang abad berapa tadi kodeks Saya dengar Vatikanus? dengan jelas si penipu ini Oh, mengatakan di-mute abad sih. kedua. Tenang. Abad tenang. 2 dia Itu, bilang Pak ya. Chris. Anda yang penipu di sini. Vatikanus Saya dia bilang bilang begitu abad dong. kedua ya. Kita tengok, tenang. Dia mulai dari abad kedua pencatatan Tenang, di tenang. abad 2 ya. Kita tengok. Nih, ini sumbernya Anda dari kamu tahu loh lah. ini. Coba Anda tunjukkan. Nih, The Center for the Study of the New Testament Manuscript. Ini Bapak gereja aja belajarnya ke sini. Namanya Vatikanus ya. Abad berapa ini? 2 gitu ya. Abad keempat. Kedua gitu ya. Ya, kasihlah dia 2 supaya dia Kok mau puas. nipu sih Vatikanus abad kedua? Tekan dong. Jangan nipu dong. Anda mendengar jawaban untuk menjawab. Jangan Anda tadi nipu mengatakan dong seperti Vatikanus itu. dari abad Rupanya kedua. Jangan Anda nipu dong. mendengar hanya untuk menjawab gitu. Dengarkan. Jangan dengarkan. nipu dong. Jadi Anda framing, suka framing. Saya Iya, nggak kamu juga sama bilang kalau diskusi. Vatikanus abad kedua. Itu nipu namanya, Bang. Saya bilang gini. Dengar dulu. Makanya dengarkan dulu. Meskipun kodeks Vatikanus berasal dari abad keempat, namun proses penyalinan dan penulisan naskah Alkitab dimulai pada masa itu dimulai sejak abad kedua. Vatikanus ditulis di abad keempat, abangku ganteng. La haula wala quwata illa Tapi gini billah. bro. Jadi salinan Alkitab sebelumnya sudah ada, cuman Iya, belum berupa mana? kodeks dia memang ditemukan di abad keempat. Iya, mana? Apa Anda namanya? begini, Anda mempercayai Al-Quran Anda Oh, bisa alah, dihafal ya kan? dan diturunkan dari hafal. Ngarang kan? Sekarang ketika saya Waalaikumsalam. menyatakan gini, saya nggak ngarang. Tenang Anda nggak dulu, bisa Bang. terima kebenaran di sini. Tenang, burung merpatinya ditenangkan. Abang dari tadi tidak tunjukkan data. Ini dulu dong, sekali lagi Anda Tiba-tiba mute saya turun, berarti Anda nggak fair Udah nih. tidak ada Sebenarnya isi turun, Anda aku turunkan. fair. Aku turunkan, nggak ada isi. Silakan Pak Paul, makanya tadi Pak Paul saya bilang kalau bisa panggil kawan-kawan pendetanya atau kawan-kawan Kristen yang bisa menunjukkan data. Dari awal saya sudah pesan. Ini hanya congor saja, hanya cita-cita saja, angan-angan saja, mimpi, halusinasi. Coba, susah payah saudara-saudara saya mengeluarkan data. Buka laptop sana sini, buka kamera. Kawan-kawan Kristen nggak ada tunjukkan data. Aduh, buat malu saja kawan-kawan Kristen ini. Silakan Pak Paul, kalau ada kawan-kawan Kristen yang bisa tunjukkan data, Pak Paul undang, saya siapkan 2 slot kosong untuk mereka di sini. Biar kita bisa tengok, ini yang mana, jangan asumsi gitu loh. Gitu loh Pak Paul. Silakan dipanggil kawan-kawan Kristen, pendeta panggil ke sini. Saya siapkan 3 slot kosong. Sudah ditunjukkan datanya oleh Bang Jibril abad kedua, kok dipaksa abad keempat, kok dipaksa ke abad kedua? Melalui asumsi, cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi. Gitu loh. Silakan Bang Jibril. Iya, itu yang tadi saya bilang Bang. Susah kita main bulu tangkis, saya bawa raket, dia bawa angan-angan sama cita-cita. Susah saya lawan cita-cita dia tuh susah. Wallah, susah Bang lawan cita-cita. Kalau mau adu cita-cita ya udah saya nggak usah bawa data, saya bawa cita-cita aja juga gitu loh. Saya bawa iman saya. Gimana Bang Martin Chris dari tadi nih diam aja nih Bang Martin. Ya silakan Bang Martin bantu mungkin atau diundang Bapak Pendeta ke sini yang bisa tunjukkan data bahwa ini loh manuskrip Kristen Vatikanus dari abad kedua. Mungkin begitu bisa supaya jangan cita-cita si kebenaran tadi, jangan angan-angan, jangan halusinasi dia. Silakan. Saya kurang lebih sama dengan dia, Bang. Saya tidak bisa soal ini. Nah, kalau tidak bisa jujur begitu. Ngaku aja. Iya. Jadi saya mohon maaf nih Bang Martin. Susah lawan cita-cita Abang. Bapak Fendi,
Ya silakan Bang Paul. Ada apa? Jadi itu terkait dengan Vatikanus itu, kodeks itu memang di abad keempat. Nah, itu kan jujur. Memang di abad keempat. Nah, yang tadi saudara saya seiman tadi itu mungkin dia ingat papirusnya, lempengan papirusnya itu abad kedua. Tetapi P52. itu di abad keempat. P52 itu tadi saya udah buka juga Bang. Makanya tadi kalau merhatiin. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris nih ya. Dan ini nggak ada urusannya kalau Bapak baca, nggak ada urusannya sama ketuhanan Yesus. Ini memang abad 2 gitu loh. Ini memang saya nggak bohong, saya nggak tutup-tutupin. Yang di abad kedua tuh ada P90 sama P52. P52 tuh ini, P90 tuh ini. Benar. Jadi lempengan papirus itu memang di abad kedua, tetapi yang kodeksnya itu di abad keempat. Nah, iya. Itu yang tadi saya makanya kalau. Tapi kok bisa Bang Paul papirusnya begitu bentuknya tidak lengkap, tiba-tiba ada Kodeks Vatikanus muncul di abad keempat. Gokil kali kitab kalian itu. Jadi kayak papirus ya, lempengannya. Jadi memang di abad keduanya itu dia bentuk papirusnya, tetapi kemudian di abad keempatnya. Papirus 76 kok abad ke-6 Bang Jibril? Pak P90 sama P52 itu di abad kedua. P76 abad ke-6. P7 berapa? 76. Abad ke-6 Bang Jibril. P76 itu abad ke-6. Abad 6 ya betul. Abad ke-6. Iya betul. Abad 6. Iya. Gila kan? Abad ke-6. Itu gimana tuh? Lanjut pakai baik itu aja. Katanya fitnahan lagi, data saya dirangkum di laptop. Nih data saya. Ya. Abad ke-6 itu. Ini bisa langsung ke nih soal ini islamicawareness.org. Kalau soal kekristenan tadi saya buka di ini pendeta kalian loh yang ngasih tahu saya, The Center for the Study of the New Testament Manuscript. Ini punya kalian loh. Bukan punya saya. Nah, abis itu ini yang tadi yang Pak Pendeta ganti 18 kali itu dari Chick Publication, dia yang punya bukunya. Nih Pak Pendetanya David W. Daniels. WhatsApp aja WhatsApp. Nah. Bang Jibril, kalau yang 76 abad ke-6 itu termasuk papirus kodeks apa tuh? Kodeks Sinaiticus. P76 itu dia papirus doang, Bang. Papirus doang ya? Saya kok bisa abad ke-6? Ya itu dia, udah jauh kan. Nih, saya ini kalau ini rangkuman Sinaiticus abad keempat di London, Alexandrius abad kelima di London, Vatikanus nih yang tadi dia bilang abad 2, Ya, abad keempat di Roma. abad keempat. Nah, jadi teman-teman, Epiremi, Bazea, minta maaf Clamorontous, ini terus nih semua ada sampai abad 9. Saudara seiman saya tadi mungkin agak sedikit kesalahan sedikit bilang di abad kedua, padahal itu sebenarnya memang di abad keempat, Vatikanusnya, kodeksnya. Ya udah, Bang Paul wakili aja temannya tadi yang nggak ada isi, coba diwakili minta maaf kepada kawan-kawan Kristen yang ada di bawah yang menyimak. Silakan Bang. Ya, jadi saya rasa saya mewakili ya untuk teman saya tadi yang sudah itu terkait dengan dia menyatakan bahwa Vatikanusnya kodeksnya itu di abad kedua, sebenarnya abad keempat. Yang mungkin yang ke abad kedua itu papirus yang lempengan-lempengannya itu, jadi belum di kodeksnya. Jadi Vatikanusnya itu dia di abad keempat. Saya minta maaf kalau ada teman-teman teman saya ya seiman saya tadi ada agak keliru sedikit begitu. Mantap Pak. Tapi gini Pak, kalau selalu penyimpangannya selalu dibilang abad 1, abad 2, abad 3 itu nggak ada karena dimakan umur. Nah ini kalau kita ke The Met Pak, The Met ini di New York, dia museum. Ini surat Fir'aun Pak. Ini kita masih bisa baca lengkap nih. Ini surat dari Fir'aun nih Pak. Hanakh letter dari Middle Kingdom. Ini 2000 tahun sebelum Yehosua Pak.
Entar Bang Jibril sedikit 5 detik. Kawan-kawan dimaafkan kan? Kawan-kawan di bawah di typing ya kalau dimaafkan silakan. Kami maafkan, mantap. Kita sih Muslim selalu ya berlapang dada. Ini surat Fir'aun nih Pak. Ini zaman Joseph, zaman Yusuf. Ini dari Hanach letter 1 Middle Kingdom 2000 tahun sebelum Yesus Pak. Ini masih kita bisa baca nih. Habis itu ini dari ini 1000 tahun sebelum Yesus. Book of the Dead of Chantrum. Habis itu sama ada Dewa Horus juga Pak, ada suratnya kayak gini 12 abad sebelum Yesus. Itu masih ada. Tapi kenapa yang malah 1 abad, 2 abad, 3 abad setelah Yesus nggak ada gitu loh Pak. Pak Paul. Ya, Pak Martin mungkin silakan di ini dulu. Saya layani ini Siap, dulu. siap. Siap. Gimana Bang Martin? Ada jadi. Pak Martin, Iya Bang. coba layani dulu. Saya ada ini urusan sedikit. Gimana Bang Martin? Dari Keren yang banget ya, calon laki orang ya keren banget. jadi surat dari Fir'aun 2000 tahun sebelum 1961 tahun sebelum Yesus tuh masih lengkap tuh surat dari Fir'aun. Habis itu surat dari Chanters of Amun Nauni, itu Amunani. Itu 1000 tahun, 1050 tahun sebelum Yesus. Tuh surat-suratnya masih lengkap tuh Bang. Tapi kenapa yang justru 1 abad setelah Yesus, 2 abad setelah Yesus, 3 abad setelah Yesus malah nggak ada Bang? Bang Jibril, izin iklan dulu boleh? Siap, silakan Bang. Silakan Bang Cesar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, langsung. Terima kasih. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia masih mencari keimanan. Kaisar Nero Claudius berkalam pasal live Fandi Ahmad 02. Kencangkan tap-tap layarnya sampai pecah itu boleh handphone. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas dan saya sendiri. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan menggunakan dasar pengetahuan, menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal fallacy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi di sini tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap. Gimana nih Bang Martin Chris? Itu soal itu saya angkat tangan Bang, enggak bisa. Masya menjawab. Allah. Ya, kita hargai kejujuran ya Bang. Tapi gimana Bang kita mengimani sesuatu yang dasarnya itu nggak ada Bang? Itu gimana tuh? Yang saya tahu itu Alkitab yang saya punya sekarang Bang, yang saya kenal sekarang. Kan kita mesti, jadi kalau kita baca Alkitab Abang mengimani dengan segala-galanya yang Abang punya. Sama seperti saya mengimani Al-Quran saya dengan segala-galanya yang seperti yang saya punya. Tapi kan saya pengen tahu nih Al-Quran dari mana sih? Bener gak sih dari Nabi Muhammad? Dan begitu saya pelajari, betul sanadnya gak putus. Dan malah mutawatir. Nah sementara begitu saya baca Biblos Abang, betul klaim Al-Quran saya. Yang Abang pegang sekarang itu bukan Injil gitu loh. Itu sanadnya putus 350 tahun. Itu nggak pantas saya imani. Kenapa? Karena kalau saya hidup cuma 60-80 tahun, habis itu saya meninggoy, habis itu nanti setelah ini di alam, setelah ini saya selama-lamanya, saya nggak mau menyandarkan iman saya sama
yang nggak bersanad gitu loh, yang nggak ada benang merahnya, yang nggak ada Apa bedanya sama sekarang saya baca Harry Potter dan saya mengimani bahwa Hogwarts itu ada, Dumbledore itu ada di London di peron 9/3/4, kalau saya tabrakin saya nembus ke Hogwarts. Apa bedanya, Bang? Kalau boleh saya tanggapi, kalau menurut saya ini pakai asumsi lagi nih, karena sebagian cerita-cerita di Al-Quran dan Alkitab itu kan mirip, mulai dari beberapa nabi, terus dari awal terus sampai ke Nabi Isa. Nah, itu juga kan mirip. Jadi kalau dikatakan bahwa Alkitab kami ini palsu atau sebagainya, berarti. Tapi abang setuju nggak kalau dibilang ada penyelewengan? Kenapa? Karena yang asli dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan terhadap nabinya Nabi Muhammad SAW, yang sampai sekarang nggak terjaga, beliau justru meluruskan, Bang, bahwa Nabi Lut itu orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia nggak pernah tidur sama anak-anaknya, dia nggak incest. Sementara Biblos yang dipertanyakan sanadnya ini malah menghinakan nabi-nabinya. Nabi Ibrahim dituduh dengan telanjang ini itu dengan abang tahulah ceritanya, saya nggak perlu ulang-ulang lah. Tapi di Al-Quran justru meluruskan gitu loh. Jadi sebenarnya yang ini yang kebenaran yang mana ini gitu loh. Hanya itu dia, saya sama sekali belum pernah belajar Al-Quran, jadi saya cuma comot beberapa ayat saja untuk paling di Nabi Isa itu saja. Ya. Kalau jawabannya kayak gitu, ya berarti abang memang mesti belajar lagi dari orang Muslim sih gimana. Karena gini, Bang, Islam ini meluruskan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Kami puasa seperti nabi-nabi sebelumnya. Kami khitan sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Tuhan kami tidak terlihat sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Tuhan kami satu sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Kami beribadah, sholat sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Kami dilarang ada makanan-makanan terlarang, itu sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi justru kafir-kafir di luar sana dari 6.000 tahun yang lalu, dari 2.000 tahun yang lalu, Nabi Isa, dan 4.000 tahun sebelum itu, orang-orang kafir ini akan selalu seperti itu, Bang. Oh enggak, mereka akan selalu menentang Allah. Mereka akan selalu menentang kebenaran. Ini abang sekarang saya tanya, Bang, abang kenapa punya berhala? Abang pasti bilang, oh enggak, itu hanya simbol. Sama seperti ajaran pagan-pagan 4.000, 6.000 tahun yang lalu. Betul nggak, Bang? Betul. Abang kalau saya tanya, kenapa punya berhala Yesus? Oh enggak, itu simbol. Nah, penyembah-penyembah Zeus, penyembah-penyembah Mitra, penyembah-penyembah berhala zaman dulu, Baal, itu jawabannya seperti itu. Oh enggak, ini hanya simbol. Kami langsung ke mereka, ini hanya perantara. Kafir-kafir ini akan selalu seperti itu. Abis itu menghinakan Tuhan yang benar. Mana Allahmu, mana Allahmu, mana Muhammad, Muhammad begini. Selalu, nabi-nabi akan selalu dinistakan oleh orang-orang kafir ini. Dan abang percaya itu. Abang percaya bahwa Nabi Lut itu incest. Itu kan abang menistakan Nabi. Abang percaya Nabi Ibrahim itu telanjang-telanjang ini itu. Abang percaya itu. Sementara nabi-nabi itu dipilih karena dia manusia yang terbaik di zamannya. Dia yang paling beriman di zamannya. Dia yang paling bertawakal di zamannya. Kami memuliakan nabi-nabi itu, Bang. Saya sampai sekarang, abang bisa lihat di api yang pusat, itu sampai 2-3 hari yang lalu saya bahas Nabi Idris, saya bahas Nabi Nuh, saya bahas Nabi Ibrahim, bagaimana kami menaikkan derajat-derajat Nabi kami. Kenapa? Karena beliau ini orang-orang yang terpilih di zamannya. Tapi justru orang-orang kafir di luar sana itu menistakan nabi-nabinya. Ya itu sih, Bang. Abang, jadi kalau kita lahir dalam kekafiran, Bang, itu bukan dosa kita, Bang. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran,
itu total salah kita. Kenapa? Karena Tuhan ngasih akal kita, ngasih otak kita, ngasih waktu 24 jam sehari sama seperti manusia lain. Kenapa manusia lain bisa nggak kafir sementara kita kafir? Itu kan total salah kita. Betul nggak, Bang? Betul. Gitu. Jadi kalau kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita, tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Jadi wajar kalau kita nanti dibakar seumur-umur, ya kan? Agak ngeri.